حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas serta kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepadanya, juga nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini tidak semua Allah berikan kepada semua manusia, namun Allah memilih hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus menjaga agar iman dan Islam ini senantiasa tertancap di dalam hati dan jiwa kita, agar iman dan Islam ini terbawa sampai kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, sebagaimana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya, perjuangan keluarganya, perjuangan para sahabatnya, alhamdulillah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Marilah senantiasa kita lantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah, karena kata beliau, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membacakan sholawat satu kali kepadaku, maka Allah akan berikan sholawat, membacakan sholawat, yaitu memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini merupakan suatu amal pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita tegakkan, harus kita jalankan. Barang siapa mengaku orang Islam, orang beriman, maka wajib atasnya berpuasa. Sebagaimana kita sudah sering mendengar dari guru-guru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban atas kita orang-orang beriman berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa juga merupakan amal yang sangat istimewa. Pada bulan ini Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa pahala begitu banyak Allah berikan kepada kita. Amalan sunnah kita akan dibalas dengan amalan wajib di luar bulan ini, di luar bulan Ramadan. Kemudian pekerjaan wajib pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teramat istimewa. Ampunan Allah terbuka. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Artinya kesempatan amal-amal yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, bisakah kita mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, atau justru Ramadan ini akan lewat begitu saja. Maka ini kesempatan. Bahkan Rasulullah SAW
menggambarkan kepada kita bahwa di surga itu ada salah satu pintunya, pintu untuk masuk dalam surga itu yang disebut babu ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Maka ini pintu hanya disediakan bagi orang-orang yang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu banyak, saking banyaknya keutamaan puasa ini, harusnya kita menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Namun sayangnya, kadang-kadang masih ada di antara kita yang justru dengan adanya puasa ini menurunkan kualitas pekerjaannya, kualitas ibadahnya dengan alasan, saya sedang berpuasa, saya lemes nih, saya dikasih target sekian, tapi saya nggak sanggup karena saya sedang berpuasa. Kadang-kadang ini masih terdengar oleh kita. Ada orang-orang atau mungkin teman-teman kita, di rekan-rekan kerja kita, ada yang masih beranggapan seperti itu. Saya lagi puasa, saya nggak sanggup apa-apa. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan peperangan besar bersama para sahabat justru pada bulan suci Ramadan. Salah satu contoh yaitu perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, di mana umat Islam pada waktu itu hanya berjumlah 300 sekian orang. Masya Allah, melawan menghadapi kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang lebih dengan persenjataan yang lengkap. Di bulan Ramadan mereka sedang berpuasa, Rasulullah bersama para sahabat sedang berpuasa. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan fisik mereka. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka diberikan anugerah kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada perang Badar yang jatuh pada bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian perang Khandaq juga dilakukan pada bulan Ramadan, dan perang-perang yang lain. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan bukan merupakan satu alasan untuk kita menurunkan kualitas puasa kita, menurunkan kualitas ibadah kita yang lain, menurunkan kualitas pekerjaan kita. Justru Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas pribadi setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita ambil contoh para pemimpin bangsa ini, para pendiri bangsa Republik Indonesia ini, memerdekakan Republik Indonesia ini dari belenggu penjajahan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pula dengan bulan Ramadan. Justru semangat Ramadan inilah kemudian yang menginspirasi para pendiri bangsa ini untuk segera memerdekakan Republik ini dari belenggu penjajahan kolonial. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya tetap berjuang keras walaupun dalam keadaan berpuasa menghadapi musuh yang demikian banyak, berlipat ganda jumlahnya, dengan persenjataan yang lengkap, dengan waktu yang lama. Bagaimana para pendiri bangsa ini juga memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan pada bulan Ramadan. Maka hendaknya ini menjadi suatu ibrah, hendaknya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, agar kita pun demikian adanya. Kita tidak boleh menurunkan semangat kita dalam bekerja, tidak boleh menurunkan apalagi dalam beribadah. Saatnya sekarang ini kita meningkatkan semua semangat itu. Semangat kita bekerja, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kalian selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Islam mengajarkan kepada kita jangan berleha-leha, jangan santai-santai. Islam mengajarkan kepada kita untuk profesional dalam segala hal. Bukankah kita sudah sering mendengar ungkapan
ungkapan yang sudah sering kita dengar, yang sangat erat kaitannya dengan kita umat Islam, yang menyatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah sesuatu olehmu yang berhubungan dengan dunia ini seakan-akan kalian akan hidup 1000 tahun. Para alim ulama menyatakan bahwa maksudnya adalah kita agar profesional, agar lebih baik dalam mengerjakan suatu pekerjaan dunia, agar mendapatkan hasil yang baik. Atau para alim ulama juga mengartikan bahwa apabila tidak selesai saat ini pekerjaan kalian di dunia, maka teruskanlah besok, lanjutkanlah esok harinya, lanjutkanlah esok harinya. Artinya Islam menunjukkan kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Namun sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita sedang beribadah kepada Allah, maka berikanlah yang terbaik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya pada bulan ini, bulan Ramadan, maka tingkatkanlah kualitas ibadah puasa kita. Kalau tahun-tahun lalu misalkan kita hanya bisa menahan haus dan lapar dan tidak berhubungan suami istri di siang hari, maka usahakanlah tahun ini kualitas puasa kita ditambah lagi. Tahun ini misalkan kita tidak melihat tayangan-tayangan gosip-gosip di televisi yang itu isinya ghibah semua, masya Allah, naudzubillah min dzalik, yang pada akhirnya itu akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Cobalah mulai pelan-pelan, mulai dari menahan lapar dan haus, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kita hindarilah tontonan-tontonan yang akhirnya akan merusak pahala ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi menggunjing orang lain, jauhi membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak menjadi syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran nanti yang kita baca di bulan Ramadan ini, 1-2 ayat kita baca di bulan Ramadan ini akan menjadi pertolongan bagi kita. Bukalah Al-Quran, mushaf yang jarang kita buka misalkan di bulan-bulan sebelumnya. Maka pada bulan Ramadan ini saat yang tepat kita untuk bermurojaah, saat yang tepat kita untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Karena dia nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat, dia akan mencari orang-orang yang membacanya. Mana orang-orang yang waktu di dunia, waktu bulan Ramadan itu membaca aku, kata Al-Quran, dia akan berkata kepada Allah, ya Rabb, mana orang-orang yang karena aku dia menjaga kantuknya, dia padahal ngantuk, tapi karena aku, karena kecintaannya kepadaku Al-Quran dan kecintaannya kepadamu ya Allah, dia membaca aku padahal dia mengantuk sekali. Maka izinkan saat ini aku memberikan pertolongan kepadanya, kepada si ahli pembaca Al-Quran tersebut. Masya Allah. Kemudian puasa yang kita lakukan juga akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Masya Allah, syafaat itu sangat kita nantikan nanti. Pertolongan di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran pun puasa pun akan mencari, ya Rabb, mana orang-orang yang karena puasa dia tidak makan di siang hari padahal lapar, tidak minum di siang hari padahal haus, tidak membicarakan orang lain, dia menjaga mulutnya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat karena aku, kata Ramadan. Mana mereka? Aku ingin memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian Al-Quran dan puasa ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong para orang-orang yang berpuasa dan orang-orang membaca Al-Quran. Maka saatnya bagi kita pada bulan ini untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan bacaan Quran kita. Kalau misalkan biasanya kita membaca setiap hari 1-2 ayat, maka usahakanlah pada bulan ini lebih banyak lagi. Kita akrabkan diri kita, apalagi dalam suasana sekarang yang dikenal dengan social distancing, di mana kita dianjurkan oleh pemerintah kalau bisa kita pekerjaan kita bekerja di rumah, belajar di rumah bagi yang pelajar atau mahasiswa, beribadah juga di rumah. Maka ini kesempatan
yang Allah berikan saat ini, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan hanya untuk hal-hal yang mubazir saja. Jangan hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya saja. Hanya menonton televisi seharian, hanya membuka channel yang tidak bermanfaat. Maka justru saat ini gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Yang bisa membaca terjemahnya silahkan dibaca dengan terjemahnya. Yang bisa baca dengan tafsirnya dibaca dengan tafsirnya. Yang hanya baru belajar terbata-bata, tidak masalah. Justru orang yang belajar membaca terbata-bata itu akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena dia membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua karena usaha kerasnya untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Kalau yang sudah lancar, dia akan mendapatkan kemuliaan daripada para malaikat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan baik ini jangan kita gunakan, jangan kita tinggalkan begitu saja. Justru Ramadan itu harus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah, kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita, dan sekaligus kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi salam, Habibi salam alaika.